Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita masih bisa mengikuti belajar dan pembelajaran ini sebagaimana biasanya. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Ika Darwati SPD MSc, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi belajar. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenankan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Saudari Kak Rohimi. Yang kedua, Saudari Andriani. Baiklah, tidak panjang lebar lagi, masuklah kita ke acara yang pertama, itu penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Kak Rohimi. Kepada Saudari Kak Rohimi dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan dari makalah yang kami buat. Yang pertama, di sini latar belakangnya salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar pembelajaran. Dengan dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah kami kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis motivasi? Yang ketiga, apa saja prinsip motivasi belajar? Dan yang keempat, bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar tersebut? Selanjutnya, yang pertama, pengertian dari motivasi. Motivasi adalah suatu usaha yang diputari oleh menggerakkan, yang disadari untuk menggerakkan atau mengarahkan, dan juga menjadi tingkah laku seseorang agar ia terdorong dengan bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, motivasi itu dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dan yang ketiga adalah motivasi merupakan faktor penggerak. Merupakan ini untuk dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia yang untuk menuju pada hal yang lebih baik dan untuk dirinya sendiri yang terutama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Kak Rohimi yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, masuklah kita kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Andriani. Kepada Saudari Andriani dipersilakan. Baiklah, saya Andriani mengucapkan banyak terima kasih kepada Abdi Lubis yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan motivasi belajar. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Rohimi, yaitu ciri-ciri peserta didik yang bermotivasi. Memiliki 10 ciri-ciri. Yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, menunjuk minat terhadap bermacam-macam masalah, senang dan rajin belajar, penuh semangat dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya, mengejar tujuan jangka panjang, senang mencari soal dan memecahkan soal. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi 2, yaitu menurut kekuatan mental dan melihat dari sifatnya. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Maksudnya di sini, motivasi primer yaitu motivasi didasarkan pada motif-motif dasar atau motif-motif yang tersebut umum berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Sedangkan motivasi sekunder
adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh percakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang. Motivasi yang dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan pendorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh oleh orang lain. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukan. Prinsip motivasi belajar. Motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah 1. Pujian lebih efektif daripada hukuman. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi berasal dari individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Andian yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah: yang pertama, faktor guru. Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkannya, tetapi pertama kali ia harus memiliki kepribadian seorang guru dengan segala ciri tingkat kedewasaan dan memiliki kepribadian. Untuk itu perlu dikemukakan dalam pembahasan ini 10 kompetensi guru yang berkaitan dengan tugasnya membentuk motivasi belajar siswa. Baiklah, yang pertama, seorang guru harus menguasai bahan atau materi pengajaran supaya dia dapat menyampaikan materi tersebut dengan rileks dan santai. Yang kedua, yaitu dapat mengelola program pembelajaran mengajar. Yang ketiga adalah dia dapat mengelola kelas yang akan tempat dia mengajar. Yang keempat, yaitu dia dapat menggunakan media dan sumber belajar seperti video ataupun benda-benda lainnya. Yang kelima, dia dapat menguasai landasan kependidikan, arti-arti dari pendidikan dan tujuan dari pendidikan. Yang keenam, dia dapat mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, dia dapat menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program pembimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesepuluh, dapat mengenal prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran. Yang kedua, yaitu faktor orang tua, di mana kita ketahui faktor orang tua adalah faktor yang pertama dalam hal motivasi belajar. Karena di mana kita ketahui faktor orang tua sangat diperlukan untuk mengikat mitra kerjasama guru dan orang tua demi meningkatkan motivasi belajar seorang siswa. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat, di mana kita ketahui faktor lingkungan masyarakat, tempat berdomisil siswa, tempat tinggal seorang siswa menjadi unsur yang turut dipertimbangkan dalam proses pembentukan motivasinya.
Karena apa? Siswa adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat. Menurut Malcolm Broglie mengemukakan bahwa konsep yang memperlihatkan ketergantungan ini dengan mengemukakan manusia dalam masyarakat dan masyarakat dalam manusia. Dan lebih lanjutnya dijelaskan bahwa manusia dalam masyarakat sistem nilai sosial yang saling mengikat dan mempengaruhi setiap individu yang ada di sana. Seperti individu dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas masyarakat kota ataupun masyarakat desa, baik itu komunitas masyarakat miskin dan masyarakat, dan baik itu komunitas berbagai suku dan ras. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang upaya peningkatan motivasi belajar. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi. Oleh karena itu, guru sangat diperlukan untuk menumbuhkan motivasi belajar seorang siswa. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Karena apa? Pendidikan tidak akan berlancar dengan yang kita inginkan apabila tujuannya tidak jelas. Maka tujuan yang jelas dapat membuat mahasiswa ataupun siswa lebih paham dan dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. Yang kedua adalah membangkitkan minat siswa, di mana seorang guru di sini berperan sebagai orang tua untuk melihat dan meningkatkan minat siswanya masing-masing, baik itu yang berada dalam minat seni, olahraga, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada suasana belajar yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut, dan ada hiburannya. Yang keempat adalah menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik dan asing bagi siswa-siswa. Sesuatu informasi yang disampaikan dengan baik, teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus, didukung oleh alat-alat media seperti infocus, komputer, dan lain-lainnya dapat meningkatkan variasi metode penyajian yang menarik dan lebih menyenangkan bagi para siswa. Yang kelima yaitu berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan pada siswa. Contohnya, apabila dia mendapat prestasi, berilah dia pujian. Pujian itu berupa piagam penghargaan ataupun sertifikat, di mana kita tahu pujian itu bukan bersifat tulisan, tetapi bisa juga dengan ucapan yang menarik dan bisa meningkatkan motivasi seorang siswa. Yang ke-6 yaitu berikan penilaian. Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. Untuk itu maka guru disarankan untuk lebih giat dan lebih bagus dalam menilai seorang siswa agar motivasi belajarnya meningkat, yaitu dengan memberikan nilai yang layak dan yang bagus untuk siswa tersebut. Yang ketujuh, berikanlah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Seperti penjelasan yang sebelumnya, itu berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Contohnya saat dia membuat PR, berilah dia penilaian, berilah dia ucapan, berilah dia pujian, berilah dia komentar yang bijaksana, berilah dia komentar yang dapat mendukung dan meningkatkan motivasinya. Seperti kata-kata berikut ini: memberikan tulisan bagus dan teruskan pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Itu adalah komentar yang positif. Tulisanmu bagus dan teruskan pekerjaanmu, tingkatkan kinerjamu dan lakukan yang terbaik.
Itu adalah komentar yang paling bagus. Dan yang selanjutnya itu ciptakan persaingan dan kerjasama. Persaingan yang sehat dan dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses pembelajaran seorang siswa. Contohnya adalah dalam perebutan juara kelas. Tunjukkan kepada siswa-siswa bahwa persaingan karena dalam persaingan secara sehat kita dapat meraih nilai yang bagus. Jadi penghargaan yang sangat baik dan prestasi yang sangat persaingan yang sehat dan kerjasama. Contohnya adalah kita naik tanpa menjatuhkan orang lain. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.